Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sudah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa dahulu. Baik, anak ibu pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Ibu mau mengabsen dulu. Coba Sinta, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua Bu. Iya, berarti absen kita semuanya anak-anak Ibu sudah hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu mau melanjutkan pelajaran Ibu hari ini, Ibu ingin mereview dulu pelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar mengenai tentang cara hidup sehat ya. Nah, Iya, coba siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu tentang pelajaran yang kemarin mengenai apa itu belajar hidup sehat? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, coba kamu. Vanessa? Belajar hidup sehat itu adalah ya Bu, proses untuk memahami dan menerapkan kebiasaan sehari-hari. Iya. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan seperti fisik kayak gitu Bu, mental dan emosional. Iya, jadi belajar hidup sehat itu ya kita ya belajar untuk bagaimana cara kita untuk dapat menekankan emosi kita, dan kita juga selalu berpikir yang positif gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan itu semuanya menjadi hal-hal yang baik gitu ya. Nah, Bu. sekarang baik kan Ibu akan sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita fun dulu ya, kita explaining dulu. Iya, berdiri semuanya, ikutin Ibu ya. Jadi ibu-ibu ketika Ibu bilang begini, tepuk tangan 1 kali, bilang ha. Ha. Tepuk tangan 2 kali, ha ha. Tepuk tangan 3 kali, ha ha ha. Tepuk tangan tanpa ada suara. Ya, begitu ya. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Tepuk tangan 1 kali, bilang ha. Ha. 2. Tepuk tangan 2 kali, bilang ha ha. Ha. Tepuk tangan 3 kali, bilang ha ha ha. Ha ha ha. Tepuk tangan bilang tanpa ada suara. Iya, pinter. Ya, baik. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bagaimana cara belajar kita sehat, lalu sekarang ini Ibu akan melanjutkan mengenai disiplin dan tanggung jawab belajar. Nah, sekarang Ibu mau tahu ini siapa yang sudah merasakan maksud Ibu yang sudah disiplin. Disiplin itu ada apa? Apa saja misalnya? Disiplin waktu, disiplin ketika disuruh mengerjain tugas tepat waktu, dan banyak lagi ya. Nah, coba sekarang Ibu mau melihat siapa yang disiplinnya pada bangun pagi terus. Disiplin bangunnya jam 5. Saya Bu. Iya. Disiplin diri, juga disiplin sosial. Seperti misalnya itu disiplin diri sendiri. Disiplin diri yaitu ketika kita berkomitmen kepada diri kita sendiri bahwa kita hari ini harus melakukan sesuatu sesuai dengan target yang kita inginkan. Lalu kita melaksanakannya itu tepat pada target yang kita inginkan. Dan ketika kita ingin bangun pagi, kita disiplin bangun pagi, dan terus kita ketika berangkat kerja, kita juga tidak pernah telat gitu kan. Nah, coba anak Ibu, siapa anak Ibu yang suka telat datang ke sekolah? Ayo tunjuk tangan. Atau tidak ada yang pernah telat? Bagaimana? Tidak Nah, Bu. jika kita telat
telat, berarti kita itu tandanya Tidak disiplin. tidak disiplin waktu. Makanya kita harus disiplin, tidak pernah datang telat. Ketika ibu menyuruh mengerjakan PR, maka PR itu dikerjakan. PR itu dikerjakannya di Sekolah. rumah, bukan di sekolah. Jadi kita Iya, Bu. harus mendisiplinkan diri. Nah, ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka kita harus mematuhi semua kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kita harus disiplin atas apa-apa yang sudah kita buat dan kita janjikan. Nah, begitu ya anak-anak ya. Sudah paham semuanya? Paham, Bu? Iya. Nah, sekarang ibu akan mau membagikan kelompok. Apa ada yang mau bertanya? Ya, coba ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Kenapa? Ada yang kurang jelas? Mengenai disiplin itu apa namanya? Kalau misalnya kita bangun pagi tapi kita tuh kan nggak dibangunin, terus alarmnya juga kita nggak setel, terus kita biasanya nggak kebangun tuh, Bu. Itu terus nanti kalau misalnya kita ke sekolah tuh kan biasanya kalau misalnya nggak bangun kan telat tuh, itu gimana, Bu, cara mengatasinya? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana nih kalau misalnya kita ini telat datang ke sekolah karena alarmnya tidak bunyi, karena kita tidak dibangunkan orang tua. Nah, bagaimana kita bisa datangnya tepat waktu? Nah, tentu saja hal ini sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Kita sudah tahu bahwa kita akan pergi ke sekolah pada waktunya. Jam 6 gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri pada di malam hari gitu. Kita periksa alarm kita sehingga kita dapat membangunkan kita ketika kita terbiasa dengan alarm. Dan ketika kita sudah membiasakan diri untuk bangun pagi, dan itu otomatis akan menjadi suatu kedisiplinan yang membuat kita akan bangun otomatis pada saat jam yang sama gitu. Dan tentu saja tidak mungkin orang tua tidak membangunkan, hanya saja kita tidak mendengar karena kita mungkin terlalu lelah gitu kan. Tadi kita tidurnya pulas, tidak mendengar orang tua membangunkan. Jadi ketika kita ingin ke sekolah, kita harus tidur tepat pada waktunya, yaitu kita harus tidur jam 9 sehingga ketika kita bangun nanti sudah fresh. Paling lambat kita tidur jam 9. Jadi sudah fresh kita bangunnya, dan sudah karena ada kebiasaan tadi disiplin kita pada bangun pagi, maka kita akan bangun pagi dan tidak akan telat karena sudah dicamkan dalam hati kita bahwa kita akan bangun pagi. Dan kita sudah mempersiapkannya di malam hari, kita sudah mempersiapkan jam wakernya, dan kita juga sudah bilang kepada orang tua, tolong bangunkan saya besok, saya mau sekolah, jangan tidak dibangunkan. Ya, bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Iya, sekarang Ibu mau membagi kuis ya. Ibu akan membagi beberapa kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ibu akan memberikan LKPD. Disiplin diri. Di sini ada disiplin bangun pagi, disiplin berangkat ke sekolah. Nanti kalian isi masing-masing LKPD ini ya. Sebentar dibagikan. Selesai semua mengisi LKPD-nya? Sudah, Ibu. Iya, sekarang mari kumpulkan kembali LKPD-nya. Dan kita ya, terima kasih. Setelah LKPD ini, sekarang kita merefleksikan diri. Apa yang kita dapat setelah kita mempelajari mengenai disiplin dalam belajar ini? Apa yang dapat direfleksikan pada diri kalian bahwa kita harus bagaimana nih supaya kita disiplin, supaya kita belajar tidak pernah telat, PR selalu dikerjakan, dalam kegiatan sehari-hari kita juga tidak pernah terlambat gitu ya.
Coba kamu Tiara, bagaimana maka cara kamu merefleksikan dalam pelajaran? Coba dilihat pada HP-nya masing-masing. Ibu sudah menge-share link mengenai refleksi diri atas tindak lanjut atas pembelajaran hari ini. Di situ kita mengisi survei refleksi diri, apa-apa yang sudah kalian dapati dalam pelajaran ini. Ya, coba kalian isi masing-masing. Bagaimana cara kalian untuk dapat disiplin dalam belajar. Ya, ibu tunggu ya. Sudah mengisi Google Form mengenai tindak lanjut pelajaran kita. Sudah Bu, sudah. Iya, terima kasih ya. Baik, sebelumnya sepertinya pada tegang ini. Baiknya kita kembali untuk mencairkan suasana. Ibu akan breaking dulu ya. Ya, sekarang kita sudah mengerti kan bagaimana cara kita membangun disiplin diri dan disiplin dalam belajar ya anak-anak. Nah, jadi setelah kita mengerti dan memahaminya, dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di sekolah saja ya. Nah, jadi berakhir sudah mata pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, sebelum kita selesai, baik kita berdoa dulu ya, berdoa penutup pelajaran. Ya, baik, akan Ibu pimpin. Tampungkan tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, semuanya anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang disiplin dan anak-anak yang giat belajar ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita boleh pulang ya. Sekarang bereskan dulu buku-bukunya, duduk yang rapi. Iya, udah. Nah, kelompok 1 pulang. Ya, kelompok 2 sudah rapi.